Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Saya punya anak perempuan, mudah-mudahan anak-anak saya itu menjadi hafiz Quran. Baik, nama Roli Ferdo. Saat ini di Paskas Kabupaten Tanggamus sebagai bendahara, diamanahi sebagai bendahara Paskas di Gerakan Infak Beras Tanggamus. Di Paskas Tanggamus kan Abang posisi sebagai bendahara, otomatis sebagai pengelola keuangan. Gimana cara pengelolaannya? Baik, keterkaitan dengan dana yang dikumpulkan oleh teman-teman Gerakan Infak Beras Tanggamus ini merupakan kegiatan pengumpulan infak gitu ya. Pengumpulan infak ini adalah pengumpulan dana dari umat. Jadi yang paling harus kita garis bawahi adalah dari mana dana dan kemana dana tersebut. Sehingga kita harus memiliki manajemen keuangan yang cukup memadai sehingga kita bisa menjawab dana itu dari mana dan kemana. Yang pertama, dari mana, itu dana infak ini semuanya murni dari dana orang tua asuh, yang dimana kita punya program semua bisa bersedekah atau semua bisa berinfak dengan program 1 hari Rp1.000. Dana itu dikumpulkan sehingga kita update atau kita munculkan secara progres perharinya. Jadi di dalam buku kas umum kita itu memiliki nama, alamat, dan nomor handphone. Semua orang tua asuh, semua yang berinfak itu kita data semua. Sampai di seri yang ke-7 ini transaksi orang tua asuh kita sampai 500 orang. Itu merupakan jumlah yang cukup besar untuk kita dapat mengembangkan gerakan infak beras di Tanggamus ini. Sehingga pengelolaan keuangan ini termasuk yang harus perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan manajemennya, bagaimana caranya kita bisa menginput data sehingga setiap harinya progres gerakan infak beras ini bisa kita lihat. Mungkin seperti itu. Terus bagaimana rekan-rekan Paskas ini kepercayaan dari orang tua asuh? Gimana caranya? Betul. Keterkaitan dengan amanah yang dijalankan oleh teman-teman Paskas ini mengumpulkan dana umat yang bukan hanya sekecil tetapi yang cukup luar biasa besar, sehingga amanah ini harus diemban dengan baik. Sehingga bagaimana caranya supaya orang tua asuh itu tetap percaya dengan kegiatan-kegiatan Paskas ini. Secara keuangan, yang pertama administrasi keuangan, mulai dari pembukuan keuangan dan lain sebagainya itu memang kita lengkapkan dan akan kita laporkan per bulannya gitu ya. Setiap bulannya, per 3 bulan, per 6 bulan kita terus laporkan kepada orang tua asuh sebagai, kalau bisa dibilang sebagai donatur, tapi kalau kita di sini kita sebut sebagai orang tua asuh, supaya mereka tahu kembali tadi ke kalimat dari mana dana itu dan kemana. Karena pada dasarnya semua dana yang kita kumpulkan semuanya kita berikan beras, dan Tanggamus memiliki beras terbaik, mudah-mudahan insya Allah dengan harga berasnya 1 kilonya 9.500. Mudah-mudahan itu sangat bermanfaat bagi para santri. Untuk pendistribusian beras itu apakah menggunakan dana dan dananya dari mana? Keterkaitan dengan infak yang diberikan oleh orang tua asuh yang memang akadnya untuk para santri yatim, penghafal Al-Quran dan duafa. Keterkaitan dengan operasional penghantaran beras yang disampaikan tadi, yang ditanyakan tadi adalah alhamdulillah dari seri yang pertama sampai seri yang ke-7 ini dilancarkan dalam kegiatan itu. Maksudnya dilancarkan adalah ketika kita akan distribusi, banyak para orang tua asuh, banyak para anggota Paskas ini yang ingin sekali berperan mengambil amal-amal solehnya, contohnya menyiapkan mobilnya, menyiapkan kendaraannya, menyiapkan makannya, menyiapkan minumnya gitu, sehingga kegiatan distribusi ke pondok-pondok pesantren itu bisa berjalan dengan baik tanpa kita harus menyiapkan khusus dana terkait dengan dana pendistribusian ke pondok pesantren. Jadi kalau boleh dibilang atau boleh katakan, dana yang dikumpulkan dari orang tua asuh ini itu digunakan untuk kegiatan Paskas dan bukan untuk kegiatan operasional atau distribusi ya. Betul sekali. Terkait perkembangan Paskas di Tanggamus yang
berdiri di Februari, awal pertengahan Februari 2021 dan sampai saat ini sudah seri yang ke-7. Apakah Abang bisa menceritakan berapa di awal bulan sampai dengan saat ini di seri ke-7 perkembangan Paskas? Baik, keterkaitan dengan perkembangan infak beras Tanggamus, kalau dilihat grafiknya naik terus dari awal Februari kita dibentuk. Di bulan Februari di seri yang pertama itu kita sudah mengumpulkan dana infak itu sebanyak 880 kilo. Diawali dengan di seri pertama kita menebarkan atau menyampaikan atau mendistribusikan beras itu ke 9 pondok pesantren. Tapi alhamdulillah disampai ke seri yang ke-7 ini perkembangan sangat cepat selama 7 bulan ini. Alhamdulillah di seri yang ke-7 pengumpulan infak di bulan Agustus 2021 ini sebanyak 4.600 kilo atau 4,6 ton, dan untuk 44 pondok pesantren mitra Gerakan Infak Beras Tanggamus. Jadi perkembangannya cukup bagus, mudah-mudahan ke depan semakin bertumbuh, semakin berkembang. Amin. Terkait perkembangan Paskas yang luar biasa dari awal berdiri di pertengahan bulan Februari sampai dengan seri ke-7 ini, apa sih yang menjadi motivasi Abang bergabung di Paskas ini? Baik, terkaitan dengan motivasi, pada dasarnya saya sendiri adalah bukan memang dari pondok pesantren. Memang dasarnya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi memang di sekolah umum. Tentu ketika melihat adik-adik yang lari, melihat adik-adik yang menyambut para teman-teman Paskas ini, melihat mereka menjadi motivasi untuk kita terus bergerak. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita kita semua. Saya punya anak perempuan, mudah-mudahan anak-anak saya itu menjadi hafiz Quran. Amin. Jadi apa yang menjadi motivasi kita bergerak di pondok pesantren adalah sebagai motivasi membahagiakan para santri yatim, membahagiakan para santri penghafal Quran, dan fisabilillah. Mudah-mudahan saya berdoa dengan cara itu, dengan wasilah itu, menjadikan anak keturunan saya juga menjadi para penghafal Al-Quran. Abang, boleh nggak Abang memberikan pesan-pesan buat para rekan-rekan Paskas atau rekan-rekan yang mungkin punya niat ingin bergabung di Paskas? Baik, pesan yang memang selalu saya ingat dan menjadi motivasi dari Kiai Luqmanul Hakim, yaitu hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Mudah-mudahan istiqomah dalam bergerak dakwah, mudah-mudahan dapat membahagiakan dan melayani para santri yatim, para santri penghafal Al-Quran, dan fisabilillah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roli. Sukses, mudah-mudahan terus berkembang dan maju bersama Paskas Tanggamus. Insya Allah. Ya, terima kasih.